Beliau berdoa, timnya berdoa, Tuhan menggerakkan, ya silakan. Tetapi praktek seperti yang tadi Wiwi katakan, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, berbulan-bulan, itu nggak benar tuh. Kalau nggak salah, Bung Averlin Zebua ini adalah salah seorang yang mengkritisi nih Pak Andi Simon. Dan Pak Andi Simon dengan jelas menyebut namanya ini. Halo, Bung Averlin Zebua. Apa kabar? Silakan. Iya, Pak. Silakan. Ada mau mengatakan sesuatu, silakan. Shalom, Pak. Shalom. Shalom. Ya, maaf, Pak. Saya tidak bisa... No problem. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tampilkan wajah. Nah, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Ya. Ini kan saya yang... Pendengar kita mendengar dengan baik. Ya, salah satu pemilik channel ya. Nama channel saya itu Apologetika Eksklusif gitu ya. Jadi beberapa bulan yang lalu itu saya sudah mengkritik Pendeta Andi Simon. Dan video-video saya itu ditanggapi oleh dua ini tadi, Pak Yohanes itu dan Pak Berto Nababan. Kemudian ya gara-gara itulah video itu di-share ke waktu itu ke kampus saya, dan akhirnya ya saya mengalami satu permasalahan ya karena dipermasalahkan waktu itu. Sampai-sampai waktu itu saya ke STT-nya Bapak gitu waktu itu. Oh iya betul. Tapi puji Tuhan sampai diskusi dengan teman-teman di RBS waktu itu, orang Pak Albert, kami tidak bisa mendapat solusi waktu itu untuk mengatasi masalah itu. Tetapi tak lama setelah itu, tak sampai sebulan setelah saya ke ST-nya Bapak, ya ada pertolongan lah dari orang-orang yang percaya sehingga saya bisa keluar dari ST itu dan melanjutkan ke ST lain. Dan sampai sekarang saya merasa sudah aman atas pertolongan Tuhan itu loh. Puji Tuhan. Ya, dan itu salah satu kesaksian saya bahwa hanya gara-gara menyatakan kebenaran, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran, saya sama-sama sampai dipermasalahkan gitu loh. Nah, ini membuktikan bahwa di saat kita itu menyatakan kebenaran, kita tidak lepas dari masalah, ya, gangguan dari orang lain. Tetapi kalau niat kita itu tulus, ya, fokus dan benar-benar menanggapi dengan keinginan hati, betul, pasti dibukakan jalan oleh Tuhan. Nah, yang membuat saya masih orang-orang ini sangat masif untuk mengatakan bahwa pelayanan Andi Simon itu, Pak Andi Simon itu luar biasa, dahsyat, dan luar biasa. Sehingga kita tidak bisa memiliki cara lain untuk mengatakan kebenaran. Dan juga mereka tidak mau kembali kepada Alkitab. Sehingga apa yang Bapak buktikan itu tadi berdasarkan Alkitab, mereka tidak mau loh. Ya. Bahkan tidak mau sekali berbicara. Malah memaki-maki Pak Averlin. Nah itu dia Pak. Makanya pun saya heran kenapa bisa seperti itu. Apakah dan ada tadi ya Pak Yohanes itu ya, kan dia masuk di Zoom kita ini. Jadi saya bilang, saya tidak masalah dengan pelayanan-pelayanan lain. Tapi jangan jadikan kolam itu jadi kolam penyembuhan. Tahu nggak dia bilang apa? Itu bukan kolam penyembuhan. Itu adalah kolam baptisan. Nah itu dia Pak. Berbohong gitu loh. Nanti lihat di YouTube saya tadi tuh. Ya, saya sudah tonton itu tadi berulang-ulang, Pak. Dan memang dia berkata demikian, tetapi di sisi lain juga, video-video pendeta Andi Simon itu, bukan pendeta, PS Andi Simon itu, ya berkata demikian. Dari siapa yang berbohong di sini? Siapa yang peduli kebenaran? Siapa yang peduli Alkitab di sini? Ya tentu kita lah kalau orangnya waras, melihat dengan jelas, bahwa kita hanya semata-mata itu mengatakan kebenaran, bukan melihat kenyamanan. Kalau seandainya kita lihat dalam sudut pandang kenyamanan, Pak, maka kita jauh lebih nyaman loh. Kita tidak mengkritik mereka dan lain sebagainya. Karena kita bisa ya diam saja gitu loh. Tapi demi kebenaran ini ya
dan saya harus mengatakan, wah itu memang betul-betul salah kok. Nah itu dia Pak. Nah itu dia. Masa gara-gara Bung Averlin Jebua mengkritisi, dilaporkan ke STT-mu, itu kan udah nggak benar kan? Nah itu dia Pak. Kenapa dia nggak berargumentasi aja kalau dia benar? Nah ini yang menyedihkan dari Bapak Andi Simon ini dan timnya. Misalnya tadi kan Bung Averlin Jebua mengatakan Yohanes RE. Nah terbukti dia bohong kan? Ya, betul Pak. Jelas-jelas udah ditulis di video itu bahwa itu kolam kesembuhan. Jelas-jelas di video itu Pak Andi Simon menyatakan syukur sambil dia berjalan di samping kolam itu, bukan? Ya. Tapi dia berani, sebagaimana tadi Bung Averlin mengatakan, dan melihat bahwa di video saya sebelumnya, dengan jelas dia berkata itu bukan kolam penyembuhan. Lihat lagi Pak, katanya. Lihat lagi. Loh, saya udah lihat, saya dengar sendiri. Bapak salah, Bapak memfitnah. Jadi itulah, jadi satu orang pembela itu pembohong. Nah lalu bagaimana dengan Pendeta Berton Nababan? Saya kasih beberapa pertanyaan kepadanya, nggak dijawab. Mendadak dia marah-marah gara-gara saya sebutkan semoga Ditutup. apa namanya ya, Geraha YHS itu ditutup. Tapi maksud saya praktek penyembuhannya ya, bukan semua pelayanan. Semoga ditutup permanen, bukan ditutup sementara. Kenapa sebenarnya Bung Averlin ada banyak masalah loh. Nanti kan Balikpapan itu nanti dibilang kristenisasi, gimana lagi tuh? Apalagi kan itu jelas-jelas itu mereka ditampilkan pakai jilbab kan? Betul Pak, betul. Nah kalau nanti gara-gara itu kita diadu domba gimana? Nah kalau benar itu adalah pekerjaan Tuhan yang membawa orang kepada pertobatan, penyembuhan, lakukanlah itu secara pribadi kan. Kan nggak harus masukkan ke video. Tapi memang kalau dibikin di video, banyak orang tahu, itu jadi promosi. Lihat nggak tadi, ketika saya bilang supaya itu dihentikan, itu Pak Yohanes itu seperti kebakaran jenggot. Nggak mungkin dong katanya. Loh, sampai Pak Hans, kenal nggak Pak Hans Padri itu? Pak Verlin, kenal? Tahu ya? itu tadi Pak. Cuma sampai Pak Hans tadi sampai Pak Patris juga tadi datang. Patris Smith. Kayaknya kalian berdua disebut Pak Andi Simon itu kan? Saya, itu, Pak. Sebagai musuhnya. Pak Averlin, Patris Smith, lalu Terus Channel, ada beberapa itu saya dengar. Nah, jadi Pak Hans sama Pak Patris sampai tadi bilang, loh, pemberitaan Injil itu, itulah pusatnya. Beritakan Injil, khotbahkan. Masa gara-gara dikatakan Pak Mangapul hentikan 2 penyembuhan, akhirnya seolah-olah sudah runtuhlah dunia ini. Jadi begitu Pak Averlin Jebua. Oh jadi sekarang Bung Averlin sudah normal lagi perkuliahannya? Sudah Pak, nanti kalau Tuhan tolong saya bisa wisuda nanti bulan 9 ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan berkati ya. Tapi bukan di STT itu lagi Pak. Oh di tempat lain? Nah itu dia Pak, saya bisa ngomong bentar lagi Pak? Ya. Jadi kan video-video saya itu yang menanggapi Andi Simon itu beberapa bulan lalu itu ditanggapi oleh Pak Berton Nababan itu sama Pak Yohanes itu. Nah mereka tidak fokus pada ayat-ayat Alkitab yang saya pakai, melainkan mereka bicara secara umum, mengeluarkan kata-kata yang apa sehingga terdengar terkesan ya saya itu mengkritik pendeta PS Andi Simon itu secara membabi buta. Itulah yang ditangkap oleh orang-orang yang mempermasalahkan itu waktu itu. Tetapi ketika saya ajak diskusi, ya mereka tidak mau. Mereka malah ini tidak benar, ini tidak betul, dan langsung memberikan peraturan-peraturan yang mungkin menjerat saya waktu itu. Nah, di sini saya bisa tangkap dan buktikan bahwa orang-orang ini tidak fokus pada Alkitabnya, tetapi pada sensasi
sensasi yang diberikan oleh pendeta Andi Simon itu. Itu saja Pak yang bisa saya sampaikan Pak Baik, malam terima ini. kasih. Doa kita untukmu ya. Kiranya maju terus ya, Bung Averlin Jebua ya. Iya Pak, terima Ya. kasih. Kalau ada yang bisa kita bantu, tolong diberitahu. Iya Pak ya. Ya. Terima kasih Pak. Ini Pak Saya Hans sudah ini. ke Bapak Kenalan bulan kalian lalu. Pak Averlin Jebua. Sangat bagus, sangat bagus. Malam, shalom semuanya. Malam. Ya. Malam. Shalom Pak Hans. Malam Pak Maaf. Hans. Maaf telat banget ini. Baru Jadi selesai Pak Hans, berdoa. Pak Averlin Jebua ini, dia tadi bercerita, dia adalah korban daripada pendukung berat Andi Simon. Kok? Gara-gara dikritisi, maka pendeta Berton dan pendeta Yohanes itu balik menyerang dia, melaporkannya ke institusi teologianya, dan sedih pula. Bagaimana tadi Bung Averlin? Jadi STT-mu mengeluarkanmu ya? Ya, pertama-tama Pak, video saya itu ditanggapi oleh pendeta Berton Nababan dan Yohanes itu. Sebenarnya mereka tidak lapor, tetapi video-video saya itu disebarkan mungkin oleh orang-orang di sekitar STT saya ke kampus waktu itu. Dan akhirnya kampus mengambil tindakan. Ya, tindakannya ya mendisiplin saya, ya seperti ya pernah saya ceritakan sama Bapak waktu itu. Nah, kira-kira seperti itu Pak. Feeling saya memang dua orang ini antek-anteknya AS ini. Dia tadi cara-cara dia mendebat kita itu kasar sekali. Iya, Nah, ya, itu dia, Pak. jelas ya. Jadi Itu sudah bukan semakin debat tadi itu, ngotot. Iya. Dia bukan debat, dia nyinyir, dia hina itu. Doa kita aja dia bilang menjijikan. Itu kan setan itu. Iya. Wah, udah kelihatan Pak Averlin dengan cerita ini, kelihatan mereka dua ini rupanya orang mungkin ya maaf saja, bayaran itu. Saya tidak berani mengatakan itu Pak, tapi ya sudahlah. Kalau tidak segitu, kenapa sesengit itu membuat Bro Averlin jadi sampai dilapor ke institusi? Itu kan bukan urusan yang serius seharusnya kan? Ya, institusi mungkin takut waktu itu kan karena ada ancaman polisi dan lain sebagainya. Dan itu mereka share ke YouTube mereka orang dua ini waktu itu gitu Pak. Wah, itu sama sekali itu preman itu kalau begitu gayanya kelihatan sudah. Tapi kan memang kan mantan preman kan Pak Andi Simon dulu. Nah, kelihatannya masih ada bibit-bibit itu belum tuntas. Cuma itu dia, Pak. Pak Hans, cuma Pak Ya. Andi Simon itu pintar dia. Bicara dia manis-manis, lembut. Tapi kalau dia lagi muncul kembali dia mau habisin kan? Nah, Ya. Jadi memang di sini dia kemampuan orang berakting. iya. Ya, Saya jadi kira misalnya dia ya, pintar- saya pintar melihat beradaptasi. sindiran-sindirannya. Kami berdoa, kami turun ke jalan. Janganlah ada hamba-hamba Tuhan menyerang kami. Hanya bikin live streaming. Nah, siapa yang Oh. dimaksudkannya? Kalau Oh, misalnya kanal Menghapus Segala, kenapa dia nggak tampil aja jelaskan posisinya, kan begitu kan? iya. Licik ini dan dia bermain cantik dia. Tapi cara-cara dunia kalau saya lihat, Nah itu dia lah Pak yang saya alami beberapa bulan yang lalu. Mungkin nanti kalau ada waktu saya kembali ke channel saya, itu saya akan ceritakan mulai dari awalnya sampai selesai problem yang saya alami ini. Semoga itu nanti menjadi pelajaran, pedoman bagi semua orang ya, untuk menilai sendiri gitu maksudnya. iya. Saya kira bagus sekali Pak Averlin di expose saja supaya jangan disembunyikan mereka punya cara-cara yang begitu. Iya Pak, ya oke. Mungkin saya pamit Pak Mangapul. Baik. Tuhan berkati ya. Iya Pak Iya. ya. Sukses, Terima kasih, Pak. Pak Averlin.
Terima kasih Pak Mangapul, ini- Pak Hans. Ini berita-berita Ya. di kanal. Ini banyak yang Yahoo. simpati kepada Ferlin ini. Maju Wah. terus Bang Ferlin katanya. Luar biasa. Pamit ya Pak ya. Ya, nanti baca di kanal banyak pesan buat Anda. Oke Pak, siap. Ya. Ya, Yahoo. Nah, itulah masalahnya itu Pak Hans. Ya. Udah ada korbannya berarti. Ya, udah Ya. dibukakan Tuhan nih. Dan terus terang aja, itu yang saya katakan. Kita tidak ingin bukan kita menolak mujizat. Selalu mereka bilang, Anda menolak mujizat. Siapa menolak mujizat? Yang kita Iya. tolak adalah mujizat yang mencurigakan, tidak sesuai Alkitab. Dan tadi kalau Pak Hans kan ikut mendengar. Ketika Ya. kita usulkan menghentikan doa-doa penyembuhan itu, kan sebenarnya masih banyak pelayanan lain. Sebagaimana Bapak tadi sama Pak Patrice Smith mengatakan, sebenarnya fokus, pusat, puncak pelayanan kita kan pemberitaan firman Tuhan. Nah, kan tetapi tadi dia katakan, tidak mau dia. Seolah-olah sudah runtuh gunung ini tanpa itu. Iya. Nah, itu yang menyedihkan. Jadi ada korbannya. Tapi ada di kanal ini mengatakan, kalau nggak ada lagi doa penyembuhan Pak, apalagi penghasilannya. Loh, kalau begitu ya jangan dong.